Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania. Saya dari kelas STKI A11-4721. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir tentang tugas pengujian sistem pencarian resep yang saya dan kelompok saya buat untuk memenuhi tugas akhir UAS semester 5. Di sini anggota kelompok saya yaitu yang pertama ketua kelompoknya Syahrul Amri dengan NIM A11-2021-1613 dan saya sendiri Fania dengan NIM A11-2022-14106. Kemudian ada anggota kelompok saya yang lain yaitu Fakalna Sifatus Sefwa dan Kartita Masasi Otoren. Kemudian latar belakang dibuatnya sistem pencarian resep, yaitu makanan merupakan kebutuhan pokok yang memberikan nutrisi bagi makhluk hidup. Bahan makanan yang beranggap penting untuk menciptakan menu yang kaya gizi. Dengan perkembangan teknologi informasi, sistem rekomendasi makanan menjadi penting di dunia kuliner. Penggunaan metode cosine similarity efektif untuk mengukur kemiripan antara resep sehingga dapat memberikan rekomendasi yang relevan. Banyak orang sering bingung mencari resep yang cocok dengan bahan yang ada di dapur mereka. Sistem pencarian resep berbasis makanan bahan hadir sebagai solusi praktis. Di sini, pengguna akan mendapatkan rekomendasi resep tanpa perlu mencari bahan tambahan. Sistem ini menghemat waktu dan biaya, memaksimalkan penggunaan bahan, dan mengurangi pemborosan saat memasak. Kemudian, sistem rekomendasi resep makanan menggunakan TF-IDF dan cosine similarity. Sistem rekomendasi membantu pengguna menemukan resep makanan sesuai selera atau bahan yang dimiliki. Teknik TF-IDF digunakan untuk membuatkan bahan dalam resep, memungkinkan pengukuran kesamaan antara resep dengan metode cosine similarity. Yang pertama adalah TF-IDF, Term Frequency Inverse Document Frequency, yaitu mengukur relevansi bahan dalam resep. Kemudian dengan formula TF-IDF, TF kali IDF, atau dengan mencari IDF sama dengan log N per 1 plus DF. Kemudian untuk cosine similarity, mengukur kesamaan antara dua resep berdasarkan vektor TF-IDF dengan rintangan nilai 0 tidak mirip hingga 1 sangat mirip. Dengan formula cosine similarity sama dengan A dikali B, kemudian per A B. Kemudian untuk datasetnya, kami menggunakan data dari 14.000 resep Nusantara dari beberapa sumber seperti Kaggle, Pulpet, serta dataset lokal, mencakup bahan, langkah memasak, nilai gizi, dan pola interaksi pengguna. Keunggulan dataset yang kami gunakan yaitu akurasi tinggi, rekomendasi sesuai preferensi pengguna, efisiensi, cepat memproses banyak data resep, dan fleksibilitas dapat diterapkan pada berbagai jenis makanan. Kemudian untuk deployment, kami menggunakan Python Flash untuk mengembangkan antarmuka web yang ringan dan fleksibel, mendukung integritas API, dan memastikan performa optimal bahkan pada server terbatas. Kemudian untuk tahapan proyek sendiri, ada tahapan pengembangan yaitu pengumpulan data diunduh, dibersihkan dan disimpan dalam format CSV, kemudian pre-processing data, menghilangkan nilai kosong, normalisasi teks dan tokenisasi bahan atau langkah, kemudian representasi data menggunakan TF-IDF. Ketiga, pemodelan rekomendasi TF-IDF mengukur bobot bahan unik, cosine similarity menghitung kesamaan input pengguna dengan resep. Kemudian yang terakhir, pengembangan sistem back-end Flash untuk logika dan pengolahan data, front-end Bootstrap untuk UI yang responsif, dan integrasi front-end back-end untuk pengalaman mulus. Kemudian untuk tahapan project yang selanjutnya ada evaluasi sistem yang digunakan metrik precision, recall, mean reciprocal rank atau MRR, dan pengujian dengan bahan masakan pengguna untuk validasi. Kemudian yang terakhir ada visualisasi dan dokumentasi data sistem.
yaitu struktur folder terorganisir untuk pemeliharaan dan visualisasi alur kerja sistem dan dokumentasi fitur utama. Kemudian untuk dokumentasi sistem, ini adalah menu awal dari sistem pencarian resep kami, yaitu kita beri nama resepion. Nah, nantinya pengguna bisa masuk, login, masuk untuk membuat akun, atau masuk jika sudah punya akun, atau daftar jika belum punya akun. Jadi nanti di sini pengguna bisa memilih masakan terbaikmu. Nanti di sini bisa di scroll. Nanti saya akan jelaskan video di setelah ini. Kemudian untuk hasil dari pembahasan, yaitu yang pertama, pada tahap pengujian sistem rekomendasi resep, hasil menunjukkan bahwa sistem dapat memproduksi memberikan rekomendasi yang relevan berdasarkan 3 bahan yang dimasukkan pengguna. Sistem ini menggunakan algoritma TF-IDF untuk menganalisis teks pada kolom bahan dalam dataset resep. Nilai TF-IDF dihitung dan dibandingkan dengan input bahan pengguna melalui kode yang diterapkan. Hasilnya, sistem dapat memberikan daftar resep yang memiliki bahan yang mirip dengan yang dimasukkan pengguna, meskipun ada beberapa situasi di mana bahan yang dimasukkan agak berbeda dari resep yang ada. Pustaka seperti TF-IDF, Factorize dari Scotland, yang secara otomatis menghitung frekuensi kata dan memberikan bobot inverse, digunakan pada bagian kode yang bertanggung jawab untuk perhitungan TF-IDF. Ini untuk sistemnya sendiri. Nantinya pengguna akan bisa memasukkan bahan untuk mencari rekomendasi resep. Dan di sini pengguna dapat memasukkan 3 bahan. Ada bahan pertama, kedua, dan ketiga. Misalkan nanti di situ bisa diisi nasi, telur, dan juga beta. Untuk selanjutnya di sini hasilnya akan tampak seperti ini. Ketika nanti pengguna yang mencari bayam, maka akan muncul beberapa rekomendasi resep yang berbahan dasar bayam dan yang lain-lain. Kemudian untuk kodingannya seperti ini, nanti akan saya jelaskan di video terpisah. Di sini adalah contoh input. Kesimpulannya adalah sistem rekomendasi resep berbasis web menggunakan algoritma TF-IDF untuk membantu pengguna menemukan resep berdasarkan bahan yang dimiliki. Antarmuka sederhana menampilkan hasil rekomendasi dalam bentuk kartu interaktif yang mencakup detail bahan dan langkah memasang. Hasil uji menunjukkan bahwa sistem memberikan rekomendasi yang cukup akurat dengan tingkat kesalahan rendah untuk pengembangan lebih lanjut, yaitu yang pertama ada peningkatan dataset, menambah data resep dari berbagai kategori masakan. Yang kedua, optimasi algoritma, mempertimbangkan algoritma seperti collaborative filtering atau deep learning untuk rekomendasi yang lebih personal. Dan yang terakhir, fitur baru, filter kategori masakan, pencarian lebih dari 3 bahan, dan optimasi kecepatan pemrosesan melalui indexing atau pemrosesan paralel. Terima kasih. Dan saya akan menjelaskan ke dalam bagian kodingan file IPYNB atau file modelnya. Yang pertama, kita perlu mengimport beberapa hal yang kita perlukan, yaitu import mandas, import plot, lalu kita perlu untuk menentukan path ke folder yang berisi file CSF. Di sini kita akan mencari folder file CSF. Kemudian ini merupakan file CSF atau dataset kita. Ini untuk title, ini akan ditampilkan di sini. Kemudian ini untuk datasetnya. Kemudian di sini menampilkan Indonesia Food Dataset CFS. Jadi di sini sebelum membuat ini harus dipastikan terlebih dahulu bahwa dataset berada di folder yang sama dengan resep indof.ipynb. Yang kedua, selanjutnya kita akan melakukan pergantian kelainan dengan string kosong, yaitu dataset yang bernilai nan akan diganti dengan nilai kosong seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan membuat TF-IDF Factorize untuk kolom ingredients dengan kode seperti ini. Ini
Yang selanjutnya, kode untuk menggabungkan 3 bahan input menjadi satu stream. Transfer input bahan menjadi vektor TF-IDF, kemudian hitung cosine similarity antara input dan semua resep dalam dataset, kemudian urutkan resep berdasarkan skor kemiripan. Jadi nanti di webnya itu, ketika kita mengetikkan mungkin nasi, ayam, dan kecap, bagian yang akan muncul di halaman terdepan pertama itu adalah bagian yang paling mirip dengan bahan-bahan yang diketikkan di dalam sana. Nah, selanjutnya akan hitung cosine similarity. Urutkan resep berdasarkan skor kemiripan, ambil indeks, dapatkan indeks resep. Untuk mengambil kolom yang diinginkan, kita menggunakan recommended recipe Indonesian food dataset, yaitu title, ingredients, dan step yang akan kita gunakan. Selanjutnya akan memisahkan berdasarkan strap dan menghapus elemen kosong. Kemudian menambahkan nomor langkah, yaitu nomor langkah misal langkah 1 adalah mencuci bayam, langkah kedua adalah memotong bayam, seperti itu. Kemudian contoh input bahan ayam dan roti. Lalu kita ambilkan hasil rekomendasi menggunakan print. Yang pertama, untuk contoh inputnya kita masukkan ayam, bawang, dan saus. Nah, di sini akan muncul orak-arik telur kornet. Di sini kornet sapi, telur ayam, bawang putih, dan saus. Yang paling mirip adalah ini. Lalu untuk step langkah-langkahnya adalah seperti ini. Kemudian akan muncul lagi seperti ini dan skor-skornya. Kemudian import joblib, ini adalah untuk menyimpan modelnya menjadi vectorize PKL dan resep model PKL. Kemudian di sini sudah selesai, lalu kita buka untuk file app.py-nya. Dan di sini kita menggunakan Flash untuk deploy. Kemudian ini untuk bahan-bahan yang diberikan, ini untuk kolomnya. Lalu selanjutnya kita bisa run di sini. Kita sebelumnya sudah melakukan run. Nah, untuk merunning program ini kita harus mengetikkan di terminal di sini, lalu kita ketikkan python.app.py. Nah, nanti akan muncul link untuk membuka kodenya. Kita follow link, kita masuk ke dalam link. Nah, nanti akan tampil seperti halaman seperti ini, tampilan awal, kemudian seperti ini, layarnya sedang dimasak, kemudian di bahan ke sini kita bisa memasukkan teman nasi, misalkan nasi, kemudian telur, kemudian saus. Kemudian untuk cari resep, nah mungkin ini yang ada cari. Jadi untuk halaman pertama sini adalah dengan tingkat kemiripan yang paling mirip, yaitu yang pertama ada resep nasi goreng simple, nasi goreng beras merah goreng tuna, atau nasi sosis gulung. Jadi dari bahan-bahan yang saya cari, tingkat kemiripan paling tinggi adalah di nasi goreng telur simpang. Yang pertama ada nasi putih, 1 butir telur, 2 SDF kecap manis, saus tiram, dan lada bumbu. Ini adalah yang paling memiliki kemiripan tertinggi dengan bahan-bahan yang saya cari. Kemudian sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.